Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan saya Rizal Aminullah. Hari ini kita akan lanjutkan bahas prediksi TKA Matematika. Nah, ini adalah soal TKA Matematika yang saya buat semirip mungkin dengan contoh soal yang dari Pusmendik. Baik, kita langsung saja bahas soal yang pertama. Di soal yang pertama ini adalah soal tentang SPLTV ya. Nah, di sebuah tempat parkir terdapat 50 kendaraan yang terdiri dari mobil dan motor. Jadi di sini objeknya adalah mobil dan motor. Berarti kita bisa buat nih. Berarti mobil itu misalkan X gitu ya. Banyak mobil itu X sama banyak motor itu adalah Y. Terdapat 50 kendaraan, berarti mobil sama motor kalau dijumlahin itu 50. Ya udah, kita buat pertama X tambah Y sama dengan 50. Nah, jika total roda seluruh kendaraan adalah 140, kita tahu roda mobil ada berapa? 4, berarti kita tulis 4X ditambah roda motor ada berapa? 2Y gitu ya. 2 kan? Jadi 2Y sama dengan 140. Tinggal kita eliminasi substitusi aja guys, gitu ya. Gimana caranya? Nah, ini yang 4X tambah 2Y sama dengan 140, ternyata kita bisa sederhanakan. Kita bisa bagi 2 kan? Nah, bisa bagi 2, hasilnya kita taruh ke sini. 4X bagi 2, 2X. 2Y bagi 2, Y sama dengan 140 bagi 2, 70. Kita tinggal bisa eliminasi substitusi karena Y udah sama. Kurangin, Y dikurangi habis, X dikurang 2X, negatif X teman-teman. 50 dikurang 70, negatif 20. Jadi X-nya adalah 20 teman-teman. Nah, X itu adalah banyaknya mobil. Jadi banyaknya mobil 20. Nah, karena jumlah kendaraan itu 50, maka Y berapa teman-teman? Ya 30, karena 20 tambah 30 adalah 50. Jadi banyaknya mobil 20, banyak motor 30. Nah, mudah kan? Jadi kalau ada soal SPLDV jangan sampai dilewat nih, karena soalnya sangat amat mudah. Oke, soal nomor 2, soal tentang modus. Kalian tahu nggak rumus modusnya apa? Modus itu sama dengan TBMO ditambah panjang kelas dikali D1 per D1 tambah D2. Nah, di sini banyak orang yang nggak tahu TBMO itu apa gitu. Jadi pertama kali kita harus nyari dulu kelas modus. Yang kelas modus itu adalah apa cirinya? Kelas modus itu adalah frekuensi terbanyak. Frekuensi terbanyak gitu ya. Di sini mana frekuensi dengan frekuensi terbanyaknya? Ya ini. Ini kan 15 frekuensi. Jadi itu kelas modusnya di sono. Kita cari TBMO-nya, tinggal masukin aja tuh. MO sama dengan TB-nya, berarti ini 30 dikurang 0,5. 30 dikurang 0,5, 29,5 ditambah panjang kelas. Panjang kelas gimana cara ngitungnya? Ini aja tinggal dikurangin, 40 dikurang 35 gitu. Atau 35 dikurang 30. Atau 30 dikurang 25 atau 25 dikurang 20. 25 dikurang 20 berapa? 5. Berarti 5 dikali D1. D1 itu selisih dengan sebelumnya. Selisihnya berapa nih? 15 sama 10. Ini D1. Berarti selisihnya 5. Dibagi dengan D1 tambah D2. D2 itu dengan setelahnya. Berarti D1-nya 5 tambah D2-nya 15 dikurang 8, 7. Nah, jadi 29,5 ditambah 5 kali 5, 25 per 5 tambah 7, 12. Kita harus cari 25 dibagi 12 itu kan 2, sekian teman-teman. Gitu ya. Iya kan? Karena 24 dibagi 12 itu kan 24 dibagi 12 itu kan 2. Berarti kalau 25 ya 2 lebih sedikit lah. Gitu ya. 25 itu 2,08. 29,5 ditambah 2,083. Kalau dijumlahin jadi 29,5 ditambah 2,08, 31,58. Nah, ada nggak yang berdekat? Ada ya? Yang A. Oke.
Nah itu soal tentang modus kawan-kawan. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah nomor 3 nih sering saya bahas ya di video sebelumnya tentang trigonometri. Trigonometri ya. Ingat, sin itu apa? Sin demi, kalau cos sami, tan desa. Nah berarti ini 5-nya sebagai D depan, 12-nya sebagai samping. Terus lalu negatif ini apa? Negatif ini menandakan kuadran, menandakan letak kuadran. Nah, letak kuadrannya. Coba kita lihat, ini kuadrannya berapa? Kuadran 4. Kuadran 4 itu apa yang positif? Kuadran 1 apa yang positif? Semuanya. Kuadran 2 apa yang positif? Sin. Kuadran 3 apa yang positif? Tan. Kalau di kuadran 4, cos yang positif. Makanya tan nilainya negatif gitu. Yang ditanyakan sin, ya udah kita tinggal, sin itu apa sih? Sin theta itu kan demi, teman-teman. Demi, depan miring. Kita harus cari depan sama miring. Depannya udah tahu 5. Miringnya kagak tahu. Ya cari dulu, buat dulu segitiganya, segitiga siku-siku biasanya. Kita buat segitiga siku-sikunya. Nah, ini theta. Ini kan depannya 5, sampingnya 12. Kalau 5 12, ingat triple Pitagoras. 5 12 berarti ini satu lagi pasti 13 gitu. Itu kan triple Pitagoras. Kalian harus ingat tuh. Jadi gampang, ya udah sin demi. Karena di kuadran 4 sinnya negatif. Negatif, depannya berapa nih? 5. Per miringnya 13. Kalau yang nggak paham kenapa itu 13, ya pakai Pitagoras aja tuh. Kalau teman-teman cari di Google apa aja yang jadi triple Pitagoras. Oke. Kita lanjut ya. Nah ini nomor 4. Ini ada revisi soal nomor 4. Nah karena jawabannya nggak ada gitu ya. Harusnya jawabannya 112. Kita coba bahas soal nomor 4. Sebuah virus komputer menyebar dengan menggandakan diri setiap 10 menit. Menggandakan diri setiap, ini kata kuncinya, 10 menit. Jika pada awalnya terdapat 3 virus dan setiap 30 menit sebuah program antivirus berhasil menghapus 10 virus, maka jumlah virus setelah 1 jam adalah berapa? Coba kita lihat teman-teman. Setelah 20 menit ada berapa kali dia membelah? 2 kali. Berarti ada berapa suku? Kalau setelah 20 menit. Nah, apakah 2 suku? Kalau 2 suku mah berarti ini setelah 10 menit karena dia ada 2 suku. Kalau setelah 20 menit ada berapa suku? Ya ada 3 suku karena 2 kali membelah. 1, 2. Berarti ketika 1 jam berapa kali membelah dia? 6 kali. Ada berapa suku berarti? Ada 7. Berarti kita buat 7 suku dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah 30 menit berarti 3 kali membelah. Nah ini setelah 30 menit yang di sini teman. Gitu. Terus nanti setelah 30 menit lagi, berarti ini kan udah 30 menit, 10 menit, 20 menit, 30 menit lagi. Berarti di sini dia membelah lagi, mati lagi. Nah, sekarang kita tinggal cari Tinggal cari banyak virusnya. Kan membelah dirinya jadi 2, teman-teman. Asalnya ada 3 virus. Jadi 6. 6 jadi 12. 12 jadi 24. Nah, di sini ada yang mati. Berapa yang mati? 10. Berarti tinggal 14, teman-teman. 14 jadi berapa? Kali 2 aja. 28. Kali 2 lagi. 50. 56. Kali 2 lagi. 100. Berapa? 56 kali 2. 56 kali 2 112. Nah, di sini mati lagi 10. Jadi berapa? Tinggal 102, teman-teman, jawabannya. Kan nggak ada. Jadi jawabannya 102 seperti itu. Ini soal-soal mudah, harus kalian bisa ngerjainnya gitu ya. Jangan sampai dilewatkan karena ini hanya pakai logika sederhana saja. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, berikutnya kita bahas soal nomor 5. Soal nomor 5 ini katanya diketahui sebuah wadah berbentuk silinder. Kalian harus tahu nih, silinder itu bentuknya kayak gini, tabung, kurang lebih tabung. Tapi dia tanpa tutup. Tanpa tutup. Jadi dan akan dibuat dari sumber aluminium dengan luas 108 cm persegi. Jadi ini tuh adalah luas permukaan silinder yang terbuatnya ini segini gitu. Berarti kalau tanpa tutup ini kan nggak ada ini. Berarti kalau kita pretelin teman-teman, dia bentuknya kayak gini.
Nah, dari lempengan kayak gini sama bawahnya berbentuk lingkaran. Jadi, teman-teman, ini namanya luas selimut tabung kan gitu. Selimut tabung. Kalau yang ini lingkaran. Nah, selimut tabung itu rumusnya apa sih? Selimut tabung itu rumusnya adalah 2pi RT, teman-teman. 2pi R itu kan keliling lingkaran, T itu tinggi tabung. Nah, ini T tinggi tabung gitu. Terus kalau lingkaran luasnya ya pi R kuadrat. Nah, jadi luas apa namanya? Kan di sini katanya akan dibuat dari selembar aluminium dengan luasnya 108 cm persegi. Jadi itu teh luas apa? Selimut tabung sama satu lingkaran. Nah, jadi 2pi RT kan gitu ditambah luas lingkaran pi R kuadrat itu sama dengan 108 pi. Nah, ini bisa dibagi pi semua. Bagi pi jadinya 2pi kok ada pi lagi sih, kan udah dibagi pi. Jadi 2RT ditambah R kuadrat sama dengan 108. Kita bisa pindah ruas ini yang R kuadratnya biar enak. Jadi 2RT sama dengan 108 dikurang R kuadrat. Berarti T itu sama dengan 108 dikurang R kuadrat dibagi 2R. Nah, kayak gitu teman-teman. Kita dapat T-nya. Sekarang volume tabung itu kan luas alas dikali tinggi. Nah, luas alasnya itu kan pi R kuadrat. Pi R kuadrat dikali tinggi. Tingginya itu ini. 108 dikurang R kuadrat dibagi 2R. Nah, ini tinggal kita coret aja R kuadrat dengan R. Nah, jadi apa V-nya? Nah, V-nya itu adalah pi R kali 108, berarti 108 pi R. Pi R dikali min R kuadrat, berarti min pi R pangkat 3. Jangan lupa semuanya per 2. Kan ada bawahnya nih, ada 2-nya. Volume itu agar maksimum, maka turunan pertamanya harus sama dengan 0. Kita cari turunan pertamanya. Nah, 108 pi R, berarti turunan pertamanya adalah 108 pi. Pi R pangkat 3 turunan pertamanya berarti berapa? 3 pi R kuadrat. Nah, per 2 harus sama dengan 0. Ya udah, 2 kali 0, 0. Berarti dari sini 108 pi sama dengan 3 pi R kuadrat, pindah ruas jadi 3 pi R kuadrat. Pi sama pi coret boleh. 108 bagi 3, 36 sama dengan R kuadrat. Ada nggak bilangan yang dikuadratkan hasilnya 36? Ada. R-nya berapa? 6. Dapat. Agar maksimum, maka jari-jarinya harus 6. Oke, begitu teman-teman. Semoga mudah dipahami. Kita lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6 katanya diagram garis berikut menunjukkan ogive. Kalau ogive itu adalah jumlah frekuensi dengan frekuensi sebelumnya. Jadi jangan lihat paling besar ini 13.000, jangan. Gak bisa. Kenapa? Karena ogive itu adalah jumlah dengan frekuensi sebelumnya. Jadi kalau mau nyari data hari Senin, bener nih hari Senin 1200. Kalau hari Selasa berarti ini 2700 itu ada data hari Seninnya. Harus dikurang dulu dengan data sebelumnya. 2700 dikurang 1200 berapa? 1500. Nah, begitupun data hari Rabu, tinggal kita kurangin. Nah, 4050 dikurangin 2700 berapa? 1350. Begitupun hari Kamis, 5850 5250 dikurangin 4050. Nah, 1800. Jadi kayak gitu kalau diketahui ogive. Hari Jumat 7950 dikurangin 5850 berarti 2100. Kalau hari Sabtu 10.750 dikurangin 7950 berarti ini 2800. Kalau hari Minggu 13.250 dikurangin 10.750 ini 2005. Mana yang peningkatannya paling banyak? Ya hari Sabtu, karena dia ningkatnya sebanyak 2800.
Jadi jawabannya hari Sabtu, teman-teman. Oke, berikutnya, dalam sebuah kelas terdapat 6 siswa laki-laki, 4 siswa perempuan. Akan dipilih 2 orang siswa secara acak untuk menjadi perwakilan kelas. Peluang terpilihnya 1 siswa laki-laki dan 1 siswi perempuan adalah peluang terpilihnya 1 siswa laki-laki dan 1 siswa perempuan. Oke. Peluang akan dipilih 2 orang secara acak untuk menjadi perwakilan kelas. Peluang terpilihnya 1 siswa laki-laki dan 1 siswi perempuan. Coba kita lihat ya. Nah, ini jawabannya adalah ini pakai kombinasi. Teman-teman di sini kan nggak diketahui nih. Akan dipilih 2 orang siswa secara acak. Apakah 1 per 1 atau sekaligus gitu. Oke. Ya berarti ini dipilihnya sekaligus kita anggap. Berarti peluang terpilihnya 1 siswa laki-laki. Berarti kombinasi 1 dari 6 dikali kombinasi 1 dari 4. NS-nya apa? Kok dipilih 2 orang? Dari berapa? Dari 10, teman-teman. Berarti ini langsung aja 6 dikali 4 per ini 10, 2 itu berarti 10 kali 9 kali 8 faktorial dibagi 8 faktorial kali 2. Nah, ini 8 coret 10, 2 berapa? 5 gitu ya. Nah, kemudian 6 sama 9 dibagi 3. Ini 2. Ini 3. Berarti 2 kali 4 8 per 15. Karena 5 kali 3 15. Jadi jawabannya itu. Jadi ini soalnya diambil 2 orang sekaligus, bukan 1 per 1. Jadi ngerjainnya pakai kombinasi. Beda lagi kalau akan dipilih 2 orang siswa secara acak untuk menjadi perwakilan kelas. Peluang terpilihnya pada pilihan pertama laki-laki dan pilihan kedua perempuan. Itu berarti 1 per 1. Kalau ini dipilihnya langsung gitu ya. Jadi pakai kombinasi. Oke, kita berikutnya lanjut. Lanjut teman-teman. Nah, ini dia nilai dari G inverse 3. Kita bisa langsung aja ya pakai tips cepatnya. G inverse X itu berarti X plus 7 dibagi 5 kan gitu. Yang diminta G inverse 3. Nah, berarti 3 tambah 7 bagi 5. 3 tambah 7 10, 10 bagi 5 2. Langsung dapat. Nomor 9. FG2. Ini langsung aja. FG2 berarti F buka kurung G inverse G2. Cari dulu G negatif 2 nya berapa. Masukin ke sini. Min 2 dikurang 1 ini min 3. Berarti G min 2 itu adalah min 3. Berarti cari F min 3. Berarti F min 3 itu adalah 3 dikali min 3 kuadrat tambah 2. Min 3 kuadrat 9. 9 ke 3 27. 27 tambah 2 29. Mudah. Nomor 10 teman-teman gampang aja. Tinggal lihat aja di tips cepatnya ya. Ini ada berapa pertidaksamaan? 1 2 3 4. Kalau ada 4 pertidaksamaan berarti ada berapa garis? 4 garis. 4 garis bentuknya apa? Segitiga apa segi 4? Ya segi 4. Ya udah. Segi 4-nya apa? Persegi panjang atau tidak beraturan? Biasanya kalau tidak pertidaksamaan kayak gini itu nggak beraturan. Jadi jawabannya langsung aja cek segi 4. Nah, itu teman-teman untuk 10 soal pertama. Semoga paham. Semoga dapat dimengerti bagi TKA. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.